Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Randani dari jurusan Teknologi dan Industri Peternakan Universitas Sriwijaya dengan NIM 05041282429037. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari organ reproduksi unggas betina. Namun sebelum ke penjelasannya, saya akan mengenalkan dulu apa itu unggas. Apa itu unggas? Unggas diartikan sebagai golongan binatang yang memiliki tulang belakang atau vertebrata, memiliki bulu yang hampir menutupi semua bagian tubuhnya. Pada umumnya berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, dan memiliki organ penggerak berupa satu pasang sayap dan satu pasang kaki. Contoh umum unggas yang sering kita temui di sekitar kita ialah ayam, bebek, soang, dan sebagainya. Dan apakah teman-teman tahu, hampir seluruh unggas adalah hewan partenogenesis atau dapat bertelur tanpa harus dibuahi pejantan. Baiklah, berikut bagaimana sistem reproduksi pada unggas betina. Di antaranya ada ovarium, tempat terjadinya pematangan sel telur. Lalu ada oviduct, terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Selanjutnya ada uterus, vagina, dan kloaka. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana sistem reproduksi unggas betina bekerja hingga dapat menghasilkan telur. Pertama, sel ovum yang telah matang akan mengalami ovulasi, lalu akan tersalurkan ke infundibulum. Saat terjadinya ovulasi, terkadang dapat mengakibatkan pembuluh darah kecil pecah yang dapat meninggalkan setetes darah atau sobekan jaringan yang menempel pada kuning telur, yang akhirnya terbungkus sebagai telur. Setelah sel ovum ditangkap oleh infundibulum, sel ovum akan berada pada infundibulum selama 15 menit. Lalu akan terjadi pembentukan membran vervitellin. Dan di infundibulum juga akan terjadi pembuahan oleh sel sperma. Selanjutnya, sel ovum yang telah dilapisi oleh membran vervitellin dan telah dibuahi oleh sperma, baik yang sudah atau belum dibuahi, akan turun ke magnum untuk membentuk putih telur, dan di magnum juga akan membentuk kalaza yang berfungsi untuk menyeimbangkan kuning telur agar tetap di tengah. Setelah pembentukan putih telur dan kalaza selama 3 jam di magnum, calon telur akan turun ke isthmus. Di isthmus akan terjadi pembentukan kerabang lunak selama kurang lebih 1 jam. Setelah pembentukan kerabang lunak atau membran sel, calon telur akan turun ke uterus untuk membentuk cangkang atau sel selama kurang lebih 21 jam. Lalu akan turun ke vagina untuk sekresi mukus agar menghalang invasi bakteri di vagina. Lalu akan turun lagi ke kloaka. Di sini telur akan dikeluarkan dari tubuh sang induk unggas. Setelah masa bertelur usai, maka sel tubuh unggas betina akan secara alami mensekresikan hormon proktalin untuk merangsang sifat mengeram. Berikut tabel yang menunjukkan seberapa lama waktu untuk mengeram dari masing-masing jenis unggas. Untuk sekarang, peternakan modern cenderung lebih sering menggunakan inkubator untuk menginkubasi telur dibanding secara alami menggunakan induk unggas. Karena teknik menggunakan inkubator cenderung lebih kecil risikonya dibanding secara alami. Berikut video singkat perkembangan embrio ayam pada saat telur diinkubasi.
Jadi itulah penjelasan dan ilustrasi yang telah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.